Coba besar di bumi sini, dari video ini saya akan bahas apakah Monkey Dragon adalah keturunan Sandia. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, mari nih di sini kita akan bahas tentang Monkey the Dragon lagi setelah ya cukup lama lah. Dan itu pun setelah kita mendapatkan sedikit insight dari chapter terbaru, terutama tentang Dewa Matahari yang bernama Nika. Yang akan saya sindir sedikit juga tentang Nika ini di video ini. Oke, ingat ini hanyalah sebuah hipotesa saja, jadi pastinya akan menjadi teori yang sangat liar seperti kesukaan kita semua. Toh, liar is our ninja way kan, anjay. Kayaknya tagline kita selain apa itu tidur, liar is our ninja way ya, keren juga. Oke, kita tahu Dragon adalah musuh langsung dari pemerintahan dunia, ancaman terbesar bagi mereka, makanya dia disebut sebagai the most wanted criminal. Ya, dia ini berbeda dari bajak laut yang punya tujuannya sendirilah, seperti mencari One Piece, harta karun, dan yang lain-lain. Tapi Dragon dengan pasukan revolusionernya, dia ini terfokus untuk menyatakan perang ke Tenryubito yang notabene mereka adalah naga langit, dewa yang diagungkan di dunia One Piece ini. Dengan alasan simpel karena mereka adalah keturunan orang yang menciptakan dunia ini alias World Government. Dimana sejujurnya alasan dibalik kekesalan Dragon ini dengan pemerintahan dunia belum dijelaskan secara gamblang di cerita ini. Alias masih tersirat sajalah. Dia membenci pemerintahan dunia, terutama Tenryubito pasti ada hubungannya dengan perlakuan semena-mena. Yang satu contohnya adalah ketika kata-kata Sabo saat kecil mengenai dia malu terlahir sebagai Nobel. Tapi alasan langsung kenapa Dragon ingin menyerang Tenryubito kita belum tahu. Apakah dia sendiri pernah berpengalaman langsung dengan Tenryubito ini? Apakah menjadi budak atau yang lain? Ini yang masih kita belum tahu nih. Jika itu satu-satunya alasan untuk menghilangkan kejahatan, kenapa mereka hanya fokus ke pemerintahan dunia saja dan tidak mengincar bajak laut? Toh bukankah banyak hal buruk juga terjadi dengan bajak laut ini? Kita lihat kasus Arlong, Crocodile, dan Doflamingo, di mana mereka ini adalah bajak laut yang menguasai suatu tempat, satu desa atau negara demi kepentingannya masing-masing. Itu sendiri saja sudah menjadi ancaman yang sangat besar untuk rakyat jelata di dunia One Piece ini. Dan bukankah pasukan revolusioner ini dia menghilangkan hal seperti itu dengan menyelamatkan sebuah negara agar berevolusi tepat seperti nama pasukannya? Dan bukankah itu seharusnya juga menjadi musuh bagi para revolusioner ini? Nah jadi nih, apa yang mendasari kebencian Dragon terhadap pemerintahan dunia dan Tenryubito yang mempunyai akar yang pastinya lebih dalam lagi? Dimana menurut saya, tatonya inilah yang ada hubungan penting mengenai alasannya kenapa dia membenci pemerintahan dunia. Coba saya beri pertanyaan untuk kalian. Kenapa nih Dragon memutuskan untuk membuat tato tepat di mukanya itu? Apa hanya karena itu membuatnya merasa keren? Karena jika dilihat dari bagaimana karakter Dragon ini yang sangat pendiam dan terkesan dingin lah dibandingkan dengan para monkey yang lain yaitu Garp dan Luffy. Dan bukankah alasan dia ditato ini dimana pastinya tato ini mempunyai arti tertentu? Karena di chapter 0 kita diberi clue oleh Oda Sensei dimana disitu tidak ada tato di muka Dragon ini yang menjadi kebanggaannya itu. Ya insiden itu chapter 0 ini terjadi ketika eksekusi Roger 24 tahun yang lalu. Yang berarti Oda sendiri sudah membuat dua karakter yang berbeda dari Dragon ini. Pertama saat dia tidak mempunyai tato dan selanjutnya saat mempunyai tato. Bukankah di One Piece ini tidak ada karakter yang merubah penampilannya seperti itu? Ya kecuali Luffy lah ketika dia membuat 3D 2Y yang kita pun tahu alasannya apa. Itu juga sudah ada tujuan tertentunya kan? Dimana informasi pertama yang udah berikan adalah melalui chapter 0 dimana disitu Dragon tidak mempunyai tato.
Lalu kita juga mendapatkan informasi penting bahwa pasukan revolusioner ini dibentuk di antara 24 sampai 19 tahun yang lalu. Ini menurut perkataan Oda di sebuah Vivre-card-nya. Yang berarti tahun-tahun itu adalah tahun di antara eksekusi Roger dan kelahiran dari anaknya yaitu Monkey D. Luffy. Yang lagi-lagi Oda sengaja tidak memberitahu kita tahun pastinya perbentukan dari pasukan revolusioner ini yang entah kenapa Oda masih merahasiakannya. Yang pastinya juga agar kita bisa menerka-nerka di tahun berapa Dragon ini membuat pasukan revolusioner dan apakah kalian tahu ada insiden apa aja nih yang terjadi di antara waktu-waktu itu 24 sampai 19 tahun yang lalu. Yang kita tahu adalah insiden Ohara yang terjadi 22 tahun yang lalu di kampung halaman Nico Robin. Di sini yang kena adalah para sarjana yang sangat hebat itu yang sangat pintar dan Profesor Clover. Lalu juga kematian Oden yang terjadi di Wano Kuni 20 tahun yang lalu. Itu semua masih berhubungan dengan rentang waktu yang dibentuknya pasukan revolusioner ini. Dimana jika kita perhatikan lebih jauh mengenai tatonya, ini bukanlah semacam seni yang acak loh atau yang random banget lah bentukan tatonya seperti itu. Karena jika kalian lihat dari tato para Shandia yaitu rakyat di Pulau Skypiea ini sangat mirip sekali dengan tato milik Dragon. Bahkan jika saya bilang tidak mungkinlah jika ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Karena jika kita lihat hanya ada dua karakter besar yang memiliki tato yang serupa dengan Dragon ini. Bukan bentuknya sama, melainkan serupa alias dari tampilannya dan bentukan tatonya. Bukan coraknya ya sekali lagi. Yaitu rakyat Sandia yang pertama adalah Wiper dan yang kedua adalah Kalgara. Ya walaupun Wiper dan Kalgara juga dikatakan memiliki darah yang mengalir di tubuhnya itu. Tapi tato mereka pun bahkan berbeda yang lagi-lagi keduanya juga pasti dari suku Sandia. Jadi untuk masalah corak tatonya itu bukanlah hal yang perlu kita perhatikan. Serta suku Sandia ini Oda ambil referensinya dari bentukan suku lama di Amerika sana. Dimana bentukannya seperti ya rakyat pedalaman itulah. Sandia bukankah sangat mirip seperti itu? Dan kita lihat juga contoh tato dari rakyat pedalaman Amerika dahulu ini. Dimana ini adalah tato yang sangat mirip dengan Dragon. Terutama untuk bentukan coraknya. Mungkin jika kita ambil kasar untuk cocok loginya mungkin seperti ini. Sandia direferensikan dari sebuah rakyat pedalaman Amerika dahulu. Dan rakyat pedalaman Amerika ini juga mempunyai tato yang sangat persis dengan Dragon. Dan Dragon dia mempunyai tato yang sama yang berarti tiga hal ini pasti berhubungan. Nah dimana ada kemungkinan yang sangat kuat juga bahwa Dragon telah mengetahui apa yang terjadi selama abad kekosongan itu. Dan dia pun mengetahui arti dari namanya sendiri yaitu Will of Thee. Dia juga pasti mempelajari sebagian cerita tentang bagaimana menjijikannya ke 20 negara yang sekarang disebut sebagai pemerintahan dunia dan orang-orangnya berada di Marijoice yang disebut sebagai Tenryubito. Jadi sebelum Dragon ini akhirnya memutuskan untuk menyerang langsung Tenryubito, dia membuat tato secara permanen di wajahnya itu, dimana bukankah ada teori populer juga nih mengenai hubungan erat antara klan Di dengan suku Sandia yang bersayap. Dimana jika kita lihat foreshadow dari Oda Sensei di volume 27 ini, bukankah itu mengindikasikan sesuatu? Kita lihat Luffy dengan sayap Sandia di belakangnya itu dan mengedip ke arah kita pembaca. Ya ini memang hanya cocok logis sih, tapi banyak sekali foreshadow yang Oda bangun mengenai marga D ini dengan rakyat bersayap yang berhubungan. Contoh beberapa kali Oda menggambar Luffy seakan-akan dia bagian dari klan Sandia. Dan itu pun di arc yang berbeda-beda loh, bukan ketika di Skypiea saja. Contoh yang pertama adalah di chapter 175. Di sini kita lihat bagaimana pakaian Luffy seperti suku pedalaman. Lalu di chapter 352 juga dia menggunakan tombak seperti ini dan di chapter 431. Ya dimana ketiga chapter barusan menggambarkan Luffy seperti pasukan Sandia lah. Atau mungkin pasukan pedalaman khusus. Tapi hanya Luffy lah yang digambarkan oleh Oda seakan-akan rakyat asli Sandia ini, dimana krunya yang lain digambarkan biasa saja. Dan bukankah Oda selalu memberi foreshadow dari Color Split? Dan dari Color Split barusan, saya yakin kalian juga pasti ada yang ngeh nih. Bukankah gambaran dari Luffy ini semakin mirip dengan apa yang kita lihat di chapter terbaru? Ya, benar banget, mirip dengan Nika sang dewa matahari. Ya, mengenai Luffy yang sangat mirip ini saya kasih sedikit clue ya.
Tapi untuk ini akan saya bahas lengkap di video lain ya. Kita lihat wujud Nika yang ini, dimana kalian perhatikan wujud dari Nika ini seperti apa. Dan kita lihat wujud Luffy ketika dia memenangkan Arc Skypiea. Gimana nih? Mungkin kalian bisa langsung tulis persepsi kalian tentang hal ini di kolom komentar di bawah. Gila kan Oda Sensei bisa menghubungkan seperti itu. Nah, tapi karena ini di video ini, kita akan kembali fokus ke Dragon seperti judulnya. Dimana jika kita kembali ke tatonya itu, bukankah semakin berhubungan antara Shandia, Skypiea, dan tentu saja negeri sekarang yang perang alias Wano Kuni. Lah bang, kok bisa jadi ke Wano Kuni? Dimana lambang dari tato dragon ini, apakah kalian pernah melihatnya di bentuk lain di One Piece ini? Coba kita lihat motif pakaian yang digunakan oleh samurai Ryuma di Thriller Bark ini. Bukankah ini motif yang digunakan oleh Dragon dan ada tulisan di tengahnya untuk di pakaian Ryuma ini? Dan arti dari tulisan yang ada di pakaian Ryuma ini, apakah kalian tahu apa? Ya, itu dibaca Dragon. Lagi-lagi hal yang sangat gila bukan yang digambarkan oleh Oda Sensei. Satu berhubungan dengan Sandia, satu lagi berhubungan dengan Wano Kuni, dan keduanya seorang legenda di tiap masing-masing negeri. Ryuma sebagai samurai dari Wano Kuni dan Kalgara sebagai pejuang hebat di Sandora ini atau Sandia. Dan apakah kalian tahu juga kesamaan di antara keduanya itu? Wano Kuni dan Sandia dijuluki sebagai negeri emas. Dan cerita ini dihubungkan ketika mereka menceritakan tentang Ryuma dan tentang juga Kalgara. Dimana dari dulu saya sangat yakin sekali bahwa Wano Kuni dan Arc Skypiea, terutama klan Sandia ini akan berhubungan sangat baik dengan Ancient Kingdom-nya One Piece. Tapi lagi-lagi hal itu akan dibahas di satu mega teori sendiri ya, karena wah itu sih udah kayak mengetahui ending dari One Piece ini. Dan alasan Dragon yang mengerti tentang segala hal sejarah itu, dan kenapa dia memutuskan bukan melawan bajak laut yang merusak negara atau angkatan laut atau apa, melainkan langsung terfokus ke Tenryubito yang pastinya dia juga tahulah keberadaan tentang Im Sama ini. Dragon sang turunan dalam kata lain pewaris dari Sandia dan mengikuti jejak samurai Ryuma Wano Kuni. Jadi apakah Dragon adalah sang Joy Boy? Ini sih makin mantap sekali. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa berteori atau memberikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Ya, karena ini menurut saya ini bisa jadi satu poin penting menuju mega teori yang lain. Nah jadi itulah untuk teori kali ini, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.